Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Berkat hari ini saya ambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 sampai 49. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas hari ini yang Kau berikan bagi kami mengawali kerja kami. Kami ingin mendasarkan melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan sentiasa menerangi hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu dapat dinyatakan bagi kami sekalian. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 49 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataan tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini tidak asing bagi kita karena ia paralel dengan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 yang berbicara tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Kalau kita mencermati dalam Injil Matius, disebutkan dengan jelas bahwa orang yang satu disebut dengan orang bijak, dan yang satunya lagi disebut sebagai orang yang bodoh. Dikatakan bodoh karena ia tidak melakukan apa yang didengarkan. Tapi kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, secara sederhana ia mencatat, hanya menyebutkan secara umum saja, yakni seseorang. Kemudian Lukas mengingatkan tentang usaha yang dilakukan oleh seseorang itu untuk melakukan firman Tuhan. Lukas mencatat orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Sedangkan yang lain tanpa usaha sama sekali. Di atas tanpa dasar. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi intinya firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa perkara mendengar dan melakukan firman Tuhan itu bukan hanya masalah bijak atau bodoh, tetapi jauh lebih sederhana dari itu. Apakah mau mendengar dan melakukan firman Tuhan atau tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Lukas menekankan hal ini? Karena kendati pun seseorang secara akademik pintar, tetapi apakah ia mau mendengar dan melakukan firman Tuhan? Sementara mungkin seseorang dianggap bodoh
secara akademik, tetapi ia mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kadangkala orang yang pintar atau bijaksana seringkali disebut membijaksanai, bukan bijaksana. Nah, karena itu yang menjadi penekanan dalam nas kita ini adalah mendengar dan melakukan. Tidak memandang seseorang itu dari sudut akademiknya, tapi dipandang dari kesadaran dan kemauan untuk mendengar dan lalu melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perintah ini kelihatannya sederhana dan mungkin mudah untuk dilakukan. Tetapi kadangkala kita malas melakukannya. Contoh, ketika kita hari Minggu, kita tahu hari Minggu adalah di mana kita diingatkan untuk datang beribadah ke gereja. Tapi hanya dengan alasan karena hujan, lalu kita katakan kita tidak jadi datang ke gereja. Nah, apakah orang tersebut berada dalam posisi bijaksana atau bodoh? Bukan itu yang menjadi alasan, tetapi adalah kesediaannya mau datang atau tidak. Jangan hanya karena alasan hujan tadi. Nah, karena itu Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu apa yang membuat kita bisa tahu bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan mari kita melihat, kita pikirkan hasilnya. Setelah kita mendengarkan lalu melakukan firman Tuhan. Dan mari juga kita melihat hasilnya. Apabila kita tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Jadi sekali lagi, dalam Injil Lukas ini yang ditekankan adalah kesediaan untuk mendengar dan melakukan. Bukan tergantung apakah dia orang pintar, orang hebat, atau orang bodoh. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan dikasih karunia damai sejahtera Yesus